Tujuan proyek kali ini dilakukan untuk mengetahui apa saja penyebab yang sering menyebabkan para mahasiswa di Universitas Siliwangi merasa stres. Selain itu, untuk mencari tahu bagaimana para mahasiswa mengatasi rasa stres tersebut dengan cara mereka masing-masing. Selanjutnya, apa itu stres? Stres adalah respon non-spesifik dari tubuh terhadap segala tuntutan, baik respon positif maupun respon negatif. Reaksi yang diberikan oleh tubuh bisa berupa reaksi emosional maupun tekanan secara fisik. Pengertian lain menyebutkan bahwa stres merupakan respon individu terhadap adanya stresor. Stresor merupakan stimulus baik eksternal maupun internal yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya stres. Terdapat 4 sumber stres pada mahasiswa. Yang pertama adalah interpersonal, yang kedua adalah intrapersonal, yang ketiga adalah akademik, dan yang keempat adalah lingkungan. Interpersonal adalah stres yang diakibatkan oleh hubungan dengan orang lain, misalnya konflik dengan teman, orang tua, atau pacar. Intrapersonal adalah stres yang diakibatkan oleh individu itu sendiri, misalnya masalah ekonomi, perubahan kebiasaan makan dan tidur, dan kesehatan yang menurun. Akademik adalah stres yang berhubungan dengan aktivitas perkuliahan dan masalah yang mengikutinya. Misalnya adalah nilai ujian yang jelek, tugas yang banyak, dan materi pelajaran yang sulit. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan merupakan stresor yang berasal dari lingkungan sekitar selain akademik. Misalnya kurangnya waktu liburan, macet, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman. Ada pula penyebab stres pada mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa maupun mahasiswi harus beradaptasi dengan lingkungan kampus, terutama bagi mahasiswa baru. Hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah karena lingkungan perkuliahan dan lingkungan sekolah sangatlah berbeda. Bagi mahasiswa baru, masuk ke lingkungan kampus yang sama sekali baru bagi mereka merupakan pengalaman yang dapat menjadi tekanan. Shock terhadap lingkungan kampus bisa merangsang personal security, kebutuhan untuk diterima di lingkungannya, dan mendapatkan dukungan sosial. Yang kedua adalah masalah tekanan akademik. Tuntutan kuliah dan tugas yang semakin banyak dapat meningkatkan level stres secara signifikan. Yang ketiga adalah keraguan dan ekspektasi pada diri sendiri. Stres pada mahasiswa juga dapat diakibatkan oleh keraguan diri mereka sendiri. Apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua, teman, ataupun ekspektasi mereka pada diri sendiri. Yang terakhir adalah tuntutan dari berbagai pihak. Tuntutan orang tua sebagai penyedia kebutuhan secara finansial membuat mereka merasa memikul tanggung jawab yang besar. Terkadang hal ini juga menjadi penyebab stres pada mahasiswa. Gejala-gejala stres. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang macam gejala stres adalah perubahan yang terjadi dalam tubuh dan pikiran ketika seseorang mengalami kecepatan, kerentanan, atau ketidaknyamanan dalam dirinya. Berikut adalah beberapa macam gejala stres yang umum terjadi. Yang pertama, adanya gelisah, muka pucat, jantung berdebar. Yang kedua, sulitnya tidur atau tidur tidak nyenyak. Yang ketiga, nafsu makan berkurang atau makan berlebihan. Yang keempat, mudah tersinggung. Yang kelima, sulit berkonsentrasi. Stres dapat menimbulkan gangguan fisik maupun jiwa dan mempengaruhi stamina tubuh. Jika Anda sering merasakan stres atau sulitnya mengatasinya, sebaiknya Anda berkonsultasilah dengan dokter atau psikologi untuk mengidentifikasi penyebab dan mengurangi stres. Slide selanjutnya, efek dari stres akademik. Ini biasanya terjadi pada mahasiswa maupun pelajar. Stres yang tidak terkontrol menyebabkan perubahan fisik secara signifikan yang berujung pada sakit secara fisik, masalah psikologis yang serius, yang berujung keterbatasan individu untuk mengatur perilaku efektifnya. Stres dengan level yang cukup tinggi cenderung berperilaku negatif, seperti mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, tindakan melukai diri, kecemasan berlebih, dan bunuh diri. Oleh karena itu,
Penting bagi individu yang mengalami stres akademik untuk mencari cara untuk mengelola stres dan memperhatikan kesejahteraan mental serta fisik mereka. Cara menangani stres. Yang pertama, terapi psikologis. Menurut saya, cara ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menangani stres dikarenakan ketika kita terapi psikologis ke psikolog, kita berkonsultasi dengan ahli di bidangnya. Yang kedua, bisa melakukan meditasi. Yang ketiga, olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Yang keempat, mengatur pola makan. Kelima, menghindari kebiasaan buruk. Yang keenam, memperkuat dukungan sosial seperti menjalin hubungan baik dengan teman, orang tua, maupun orang-orang di sekitar kalian. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan coping atau bisa memanage stres baik internal maupun eksternal. Yang terakhir merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan yaitu refreshing atau hangout bersama teman. Di bagian terakhir adalah hasil survei. Hasil survei menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa di Universitas Siliwangi mengalami stres akademik yang diakibatkan oleh tugas. Lalu, faktor selanjutnya adalah perekonomian dan sedikit dikarenakan faktor lainnya, seperti yang sudah tercantum di atas yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Ingatkah saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu